Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, Apa yang ikut? al-malikul haqqul mubin. Wa Oh, asyhadu banyak, anna Pak. Muhammadan Satu. abduhu wa rasuluh. Satu ini, Sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Apa kabarnya sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Insyaallah. Mohon maaf sahabat-sahabat fillah, mohon izin ya pada malam hari ini ya, sebelum kita mulai silahkan sahabat-sahabat fillah untuk kita ya isi presensi terlebih dahulu ya, siapa saja yang sudah hadir pada malam hari ini. Yuk, silakan ketikkan namanya, spasi ya, kotanya masing-masing ya, Masya Allah. Kita ketikkan di sini untuk saling sambung silaturahmi dengan ya salah satu sahabat-sahabat fillah kita semua di sini yang satu sama lain saling terhubung sahabat-sahabat fillah, Masya Allah. Saya doakan semoga seluruh sahabat-sahabat fillah yang hadir pada malam hari ini yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala, kemuliaan, kebahagiaan, senantiasa dihadirkan pula rumah tangganya kian harmonis, anak-anaknya kian solih-solihah, ya, kian diperbaiki ya seluruh silaturahmi dengan terumbu karang terbaiknya, dengan Triangle Miracle-nya ya. Tema kita kemarin adalah tentang jurus Triangle Miracle ya, Masya Allah. Kian pula dihadirkan kemudahan, kelancaran dalam seluruh aktivitas kita, kian diijabah seluruh hajat-hajat kita. Mungkin ada yang saat ini ya profesinya sedang ya jualan ya, atau mungkin ya sedang seorang profesional tenaga kesehatan, ataupun yang memiliki skill yang lainnya yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala, ya, kemudahan, kelancaran dalam seluruh aktivitas kita. Dan mungkin ada pula sahabat-sahabat fillah yang saat ini sedang dihadirkan rasa kurang sehat, ataupun keluarganya, ataupun saudaranya, ataupun tetangganya. Mari sahabat-sahabat fillah kita satu sama lain saling mendoakan, semoga segera Allah hadirkan kesehatan. Dan kita doakan pula sahabat-sahabat fillah, semoga ya mungkin saat ini masih ada yang belum dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk terlepas dari lilitan riba, lilitan amanah, ya cicilan yang belum lunas, ataupun piutang yang belum terbayar-bayar. Maka ayo sahabat-sahabat fillah pada malam hari ini kita doakan bersama-sama, semoga kian Allah hadirkan solusi serta jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh masing-masing sahabat fillah, sahabat surga pada malam hari ini. Amin amin Allahumma. Sebelum kita mulai sahabat-sahabat fillah, sebagaimana biasanya sahabat-sahabat fillah, ayo kita luruskan niat kita bersama-sama pada malam hari ini adalah benar-benar untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala. Kita hadir di majelis ilmu ini karena lillahi ta'ala ya. Mari kita luruskan niat kita bersama-sama ya pada malam hari ini ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat saya, guru-guru saya pun juga hadir pada malam hari ini ya, Masya Allah. Ini Ustaz Solihin yang akan siap juga nge-share ilmunya pada malam hari ini dari Lampung, sudah hadir pula pada malam hari ini. Nanti akan kita ya sambut bersama-sama. Namun sebelum itu pastikan sahabat-sahabat fillah luruskan niat kita ya terlebih dahulu, karena ini kelihatannya ya tak tampak namun sangat berdampak sahabat-sahabat fillah. Masya Allah, ini sudah hadir Bunda Eni Widiatun ya dari Klaten. Masya Allah, ini Bunda Susan ya dari Pekalongan ya, Masya Allah, dari Batang ya, Masya Allah, juga CTMR juga ya, Masya Allah. Ada Bunda Iim juga ya, CTMR dari Jogja ya. Ini ada Bunda Deden ya dari Condet ya, Masya Allah. Dari Bima NTB Bunda Dewi, Masya Allah, selamat bergabung. Ya, selamat hadir di sini. Mari kita luruskan yang kita bersama-sama. Dan yang kedua, sahabat-sahabat fillah, pastikan ya siapkan lembar catatannya, ikatlah ilmu itu dengan mencatat, dan pastikan pula di-share sahabat-sahabat fillah. Ya, manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, namun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai sahabat-sahabat fillah pada malam hari ini, mohon izin ya untuk share screen terlebih dahulu. Ada beberapa informasi, beberapa pengumuman ya sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, sahabat-sahabat fillah. Tema kita pada malam hari ini adalah ya lanjutan dari jurus pertemuan sebelumnya, yakni tentang ya sikap terbaik saat diri kita ya sedang dihadirkan ujian yang sangat luar biasa dari Allah Ta'ala, yakni sikap terbaik jika kita sedang dizolimi oleh orang lain. Nah, mengapa ini sangat penting untuk kita pelajari ya, dan
apa saja nanti langkah-langkahnya, tips-tipsnya agar diri kita senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala dalam zona keajaiban, zona yang penuh dengan pertolongannya Allah. Dan bagaimana kiat-kiatnya untuk menjemput keajaiban ilahi dengan cara Allah, dengan mempraktekkan sikap terbaik jika didolimi ini, insya Allah kita akan ya bahas bersama-sama pada malam hari ini. Semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan, Allah lancarkan bersama-sama. Informasi yang pertama, sahabat-sahabat fillah, yakni ya hari ini adalah hari Jumat ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebagaimana biasanya kita share informasi ya, bahwa sahabat-sahabat fillah ada peluang amal solih ya, peluang yang untuk senantiasa turut berbagi kepada saudara-saudara fillah kita yang membutuhkan, dengan turut berpartisipasi sahabat-sahabat fillah pada program Wangi Surgawi pada donasi, yakni donasi sedekah MR Box ya. Silakan bagi sahabat-sahabat fillah yang ingin turut pula untuk berkontribusi ya, silakan transfer di rekening Yayasan Magnet Rezeki Indonesia di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 905905040. Ya, untuk kode bank dari BSI ini adalah 451. Kalau sebelumnya adalah BSM ya, atau Bank Syariah Mandiri. Nah, untuk sahabat-sahabat fillah ya, bagi yang berkenan untuk mentransferkannya, nanti boleh ditambahkan ya, kode unik di belakangnya adalah 070 ya. Boleh ditambahkan kode unik ya 070 di belakang nominal transfer. Misalkan jika sahabat-sahabat fillah ingin ya share sedekah nasi MR Box ini ya, 100.000, maka bisa ditambahkan kode uniknya 070 ya, 100.070 rupiah ya, agar lebih tepat untuk ya disalurkan oleh sahabat-sahabat fillah kita, khususnya bagi sahabat-sahabat fillah PMB 070 Yogyakarta yang dipimpin oleh ya sahabat kita, yang guru kita juga, yang juga share di pertemuan kita kajian-kajian sebelumnya, yakni adalah Bunda Sri Sulasmi CTMR atau Bunda Iin ya, yang kemarin kita belajar bersama-sama, Insya Allah. Insya Allah malam hari ini juga beliau juga hadir bersama kita bersama-sama. Informasi kedua sahabat-sahabat fillah ya, ada informasi yang sangat luar biasa, yakni bagi sahabat-sahabat fillah yang ingin ya belajar secara lebih dalam lagi, ingin menjadi bagian dari CTMR ya, maka ada kesempatan nih sahabat-sahabat fillah telah dibuka ya kembali pendaftaran TOMR level 2. Namun ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Harus sudah alumni dari TOMR 1 atau alumni dari Kemanet Rezeki. Baru boleh gabung di TOMR level 2. Bagi yang ingin bergabung sahabat-sahabat fillah ya, bisa menghubungi admin kami di 083822948182, atau nanti juga bisa ya Ustadz Solihin ya, atau CTMR terdekat masing-masing sahabat fillah. Dimanapun ada CTMR silahkan untuk dihubungi untuk jalin silaturahmi bersama-sama sahabat fillah. Nah, bagi yang belum ikut alumni TOMR 1 ataupun TOMR 2, masih ada kesempatan sahabat-sahabat fillah untuk mengecas ilmu, untuk bergabung di ya kelas yang bulannya kita selalu buka, yakni Seminar Magnet Rezeki Online yang batch yang ke-9. Nanti juga bisa sahabat-sahabat fillah hubungi di admin 0838 2294 8182. Baik sahabat-sahabat fillah, ayo ya kita mulai bersama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan ya doa bersama-sama terlebih dahulu. Kita kirimkan hadiah Fatihah ya untuk diri kita, untuk pasangan kita yang telah membersamai kita, untuk kedua orang tua kita yang telah mendidik kita, membesarkan kita sampai dengan di detik saat ini kita sudah dewasa ya, Masya Allah. Dan kita kirimkan hadiah Fatihah pula untuk guru-guru kita, untuk para alim ulama, sambung menyambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita hadir di majelis ilmu pada malam hari ini menjadi salah satu bagian pembuka jalan kita menuju surganya Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang senantiasa menempuh jalannya itu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan jalannya menuju surga. Pengen nggak Bapak Ibu, diri kita kian dimudahkan ya untuk semakin merasakan surga, bahkan sebelum surga yang sesungguhnya. Ternyata kuncinya sangat sederhana. Apa itu? Lurus niat kita, fokus, khusuk, nikmat, masuk buah keajaiban. Salah satunya adalah hadir di majelis ilmu. Ya. Termasuk kajian rutin setiap Jumat malam 1. Ya, Masya Allah. Bagi sahabat-sahabat fillah yang belum ya bergabung ataupun masih bergabung pada malam hari ini, ingin mengecas kembali materi-materi sebelumnya bisa disimak di channel YouTube Best Learning. Mari yuk sahabat-sahabat fillah, kita kirimkan hadiah Fatihah ini. Semoga
menjadikan salah satu kegiatan kita pada malam hari ini, jika sekiranya termasuk bagian dari amal soleh, maka jadikanlah pahalanya turut tersalurkan pula kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang terkasih di sekitar kita. Ala dini ahli ridhoillah syai'ulillah bisirul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina. Semoga dari doa ini menjadikan momentum awal kita semakin dibersihkan dari perisai-perisai rezeki kita. Kita pun kian seperti bayi yang baru lahir, semakin merasakan nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita maupun keluarga kita. Kian dihadirkan ke lapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ya Allah ya Rabb. Berikanlah kemudahan kami pada malam hari ini. Dalam majelis ilmu pada malam hari ini, berkahilah ya Allah. Bukakanlah hati kami, lembutkanlah hati kami untuk semakin mudah menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kami pada malam hari ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Ya Allah ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa rizqan thayyiban. Dan hadirkanlah kepada kami rizki yang terbaik. Rizki yang baik-baik, yang cara datangnya pun dengan cara yang baik-baik. Cara memperolehnya pun dengan cara yang baik-baik, dan cara untuk menggunakannya pun dengan cara yang baik-baik. Wa amalan mutaqabbalan. Dan jadikanlah setiap aktivitas kami, setiap hirupan nafas kami, setiap degupan jantung kami bernilai ibadah di sisimu yang senantiasa Engkau terima. Karena kami tidak pernah tahu amal solih mana yang nantinya bisa menjadikan pemberat amal solih kami saat nanti tiba waktunya di hari penimbangan ya Allah. Saat tiba masanya kami di yaumil hisab. Amin. Allahumma. Baik, terima kasih sahabat-sahabat fillah. Ya, semoga doa bersama-sama ini di pembuka dari kajian Magnet Rezeki Online yang rutin setiap Jumat malam ini menjadikan diri kita semakin menjadi hamba-hamba yang senantiasa semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Amin, amin. Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat fillah, mari kita sambut ya guru kita, sahabat saya, Masya Allah. Beliau adalah Ketua Korwil Magnet Rezeki dari Lampung. Beliau juga Wakil Resmi Dinar Khairul Razikin. Beliau juga praktisi ya pemerintahan, yang Masya Allah. Beliau ini adalah sahabat saya, ya seangkatan saat ikut training for trainer Magnet Rezeki. Mari kita sambut ya guru kita yang sangat luar biasa, Ustadz Solihin CTMR. Ya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ustadz Sofi, suara jelas Ustadz Sofi? Alhamdulillah, jelas sekali Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Ustadz Solihin, ya Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat fillah, beliau ini adalah guru saya yang sangat luar biasa dan turut pula ya dulu share juga di kajian rutin kita, dulu masih di kajian live Instagram. Ya, beliau ini adalah masternya jurus disiplin kata, ya Masya Allah. Masya Allah. Baik, Ustadz Solihin, monggo untuk bisa say hello, ya menyapa sahabat-sahabat fillah yang sudah hadir pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, mohon izin Ustadz Sofi, juga jamaah sekalian, ayah bunda, sahabat-sahabatku semuanya, ada Bunda Susan, ada Bunda Iim, dan yang lainnya yang juga para trainer. Mohon izin sekali lagi kita di sini berlatih bersama-sama, melatih jurus bareng-bareng supaya jurus yang kita latih ini semakin lama semakin dahsyat. Jadi mohon izin untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sahabatku semuanya. Alhamdulillah ini ada yang saya kenal ini ada Pak Edi Herman, Masya Allah dari Padang nih. Udah sering hadir di kajian kami juga, Insya Allah. Juga ada Bu Tati, ada banyak sekali ya, nggak bisa sebut satu-satu. Intinya saudara-saudaraku semua yang hadir di sini, barakallah. Semoga jadikan ini adalah salah satu dari agenda kita yang dicatat oleh Allah yang nanti menjadi simpanan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali agenda malam hari ini, sahabat-sahabat semuanya. Di Korwil Banten ada hataman Quran, ada Bunda Wiji yang mengisi tentang jurus bahagia tanpa syarat. Di Kalimantan ada agenda ini, Masya Allah. Di mana lagi ya? Ada tempat lagi di Kalimantan agenda tentang
bagaimana hutang atau amanah cepat lunas. Masya Allah. Ini banyak sekali tempat-tempat yang kita bisa belajar bersama-sama, dan ternyata Allah yang pilihkan. Tentu Bunda bisa hadir di sini. Masya Allah. Kalau ingin belajar tentang bahagia tanpa syarat, malam ini ada di Kuala Banten. Belajar tentang bagaimana jika dijolimi, insya Allah ada di sini. Belajar tentang bagaimana lunas amanah dengan cepat, ada di Kuala Kalimantan, insya Allah. Dan besok malam, Ana insya Allah akan isi di Kuala Lampung, Ustaz. Besok malam kita bersama dan Bunda Khairiyah, insya Allah akan kita bahas jurus cicak dan jerapah. Silakan nanti Bunda, sahabat-sahabatku yang ingin gabung di kelas kajian online Kuala Lampung besok malam, insya Allah juga bisa bergabung, insya Allah. Nah juga di samping ada agenda-agenda kajian yang seperti ini, sebenarnya ada agenda lain. Nah kita bisa milih yang tepat, insya Allah. Sementara saudara-saudara kita banyak yang nggak punya pilihan gitu. Dia nggak milih ini, nggak milih itu, ada yang milih main yang lain gitu, yang nggak manfaat. Maka mudah-mudahan kita hari ini hadir, insya Allah membawa manfaat untuk diri kita, keluarga, orang tua kita, juga untuk agama yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan ya kita baca doa singkat, doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasyi'a. Amin ya rabbal alamin. Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, ya tambahilah kami ilmu dan berikanlah kami kefahaman yang luas. Kita dahsyat banget ya semenjak masa akademi ini atau masa pandemi ini, ilmu begitu banyak berlimpah dan begitu memberikan tambahan ilmu yang banyak untuk kita. Bayangkan dulu waktu kita belum ada persoalan atau ada hal yang dahsyat saat ini, kita ngaji itu dihitung. Mungkin ngajinya ada yang pekanan Sabtu aja, ada yang Jumat aja, ada yang Minggu aja ngajinya ya. Tapi hari ini, saat ini kita bisa ngaji tiap malam. Betul Ustaz ya? Betul sekali. Malam ini di sini, besok malam di sana, besok di sana lagi, terus begitu. Inilah salah satu keberkahan dari sesuatu yang di mata kita nampaknya nggak bagus, nggak baik, tapi di mata Allah selalu baik. Maka hari ini juga kita belajar bagaimana sih jika kita dijolimi. Nah, anak izin share screen, tapi ini nggak banyak isinya. Insya Allah hanya beberapa pertanyaan aja ya yang nanti bisa dijawab, dan ada beberapa ayat yang akan anak share insya Allah. Bentar. Ya, materi hari ini adalah sikap terbaik kita jika dijolimi. Udah siap, Ayah Bunda semuanya? Siap, Ustaz. Siap ya? Oke, sila. Nanti insya Allah ini bukan materi tunggal dari Ana, nanti Ustaz Sofi akan melengkapi. Ya, kita sama-sama belajar. Sekali lagi kita berlatih bareng, belajar bareng. Kita hanya wasilah saat ini pembuka, insya Allah nanti Ustaz Sofi melengkapi. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam tentang ini, ada pertanyaan yang patut Bapak Ibu jawab semuanya. Silakan tulis di chat ya. Pertanyaan adalah, pernah dijolimi? Nah, ini pertanyaannya. Coba boleh di chat. Siapa yang pernah dijolimi? Boleh di chatnya. Oh, saya pernah dijolimi. Oh, saya menjolimi malahan gitu ya. Alhamdulillah saya nggak pernah. Ya, insya Allah. Boleh, nah tunggu bentar nih, minta responnya nih. Alhamdulillah pernah Ustaz, insya Allah ya. Pernah dijolimi, pernah, pastilah pernah. Oh ya, insya Allah. Pastilah pernah. Oke gitu ya, pernah ya. Pernah, alhamdulillah pernah. Oke, masya Allah. Dari sekian banyak yang chat, nggak ada yang ngechat belum pernah atau nggak pernah. Berarti jawabannya pernah, pastilah pernah. Alhamdulillah pernah, masya Allah. Selamat yang sudah pernah dijolimi ya. Kenapa kok selamat? Ya, sebenarnya kalau kita menyikapinya tepat, dijolimi itu adalah rezeki. Saya lagi, kalau kita menyikapinya tepat, dijolimi itu adalah rezeki. Tapi ketika kita menyikapinya nggak tepat, dijolimi itu ya memang masalah, memang persoalan, memang musibah itu sendiri gitu ya. Nah, oke, sekali lagi selamat yang udah pernah dijolimi. Berikutnya,
nanti ketika kita bertemu dengan persoalan yang sama, suatu saat kok ada yang menjolimi kita lagi, menyakiti kita lagi, maka kita bisa mengambil sikap yang terbaik. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana sih sikap terbaik jika dijolimi. Gitu ya. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita bersikap? Nah, ketika kita dijolimi, ya yang paling pokok itu ada dua sikap, yaitu sikap baik dan sikap buruk, atau sikap baik dan sikap tidak baik. Di antara yang sikap baik, tidak baik itu adalah marah, berkata-kata buruk. Nah, kita marah dan berkata-kata buruk. Dan sikap yang baik adalah memaafkan dan bersabar. Nah, kembali saya tanya, teman-teman yang tadi menulis pernah dijolimi, kira-kira sikapnya mana nih? Yang marah, berkata-kata buruk, atau memaafkan dan sabar? Boleh dicat sekali lagi, karena responnya ini. Kira-kira teman-teman yang sudah dijolimi, pernah dijolimi, atau sekarang masih dijolimi, bagaimana sikapnya? Sabar, mustiah, buku mustiah, masya Allah. Marah, Allah. Ada yang masih marah ya, masya Allah. Memaafkan dan sabar, Allah Akbar. Diam aja, oke. Marah dan buru amat, Allah Akbar. Memaafkan dan sabar, astagfirullah, masalah. Terus sabar dan evaluasi diri, wah keren banget. Biarkan dan ikhlas, kaget sementara, habis itu langsung bersabar berdoa untuk terbaik, masya Allah. Bu Evi Arija, oh ini Bunda Evi Arija dari Banten ini mah, masalah dari sini enggak ya? Bu Evi marah Pak, marah tapi nyengir ya, marah Pak, marah tapi nyengir, masalah. Oke, ya. Yang Baik, paling dari banyak, mohon izin, yang paling banyak ya. itu biasanya diam, ditahan, tapi kemudian yang meluapkan dengan doa-doa yang tidak baik kepada yang mendolimi. Ya, biasanya itu yang terbanyak. Nanti kita bahas. Oke, pokoknya tadi pasti yang marah berkata-kata buruk itu ada, dan sebenarnya ini boleh ya, ini boleh. Marah berkata buruk itu boleh. Ada ayatnya tuh, Ana tulis nggak tadi ya ayatnya ya di sini ya. Allah tuh tidak menyukai, Allah itu melarang berkata-kata buruk kecuali kepada orang yang menzolimi. Boleh Allah berkata-kata, kita berkata-kata buruk pada orang yang menzolimi itu boleh. Tapi Allah lebih suka jika kita maafkan, ya. Itu ada ayatnya itu. Nah, maka karena jika kita berkata-kata buruk itu menjadi suatu kisos, maka harus sama dengan apa yang kita terima. Kalau kita kata buruknya melebihi, ya jadinya jolim juga. Maka nanti kita bahas, ada ayatnya yang membahas tentang ini. Baik, terima kasih responnya, Bunda sekalian. Pertama pertanyaannya, pernah dijolimi? Pernah semua, alhamdulillah. Ya, saya juga pernah dijolimi kok gitu. Nah, bagaimana saya bersikap? Nanti kita kisah. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bersikapnya? Ya, ada yang marah, ada yang diem, ada yang bodoh amat, ada yang cuek, ada yang sabar, memaafkan, ada yang introspeksi diri, bermacam-macam. Terima kasih. Nah, ya kan, ada yang melupakan, ada yang juga mengingatnya sepanjang hayat. Nah, yang ini yang keren nih. Yang keren itu adalah yang mengingat sepanjang hayat. Masya Allah tuh ada tuh seseorang yang mengingat sepanjang hayat, padahal mah yang menjolimi udah nggak ada, udah di alam kubur yang menjolimi. Tapi kita yang pernah dijolimi diingat terus, masuk dalam hati. Sampai tua, sampai mau mati lagi masih ingat tuh dijoliminya itu. Masya Allah, ada yang demikian. Mudah-mudahan yang ada di sini nggak ada ya, insya Allah ya. Saya yakin nggak ada di sini yang sampai seperti itu. Karena kalau itu ada, itu perisai rezeki yang sangat dalam. Perisai rezeki level perasaan ya Ustaz ya. Perisai rezeki pikiran, ini perisai rezeki level perasaan itu sangat dalam. Dan itu tidak mudah untuk mendatangkan rezeki kalau sifat itu masih ada. Ya. Jadi ada yang demikian ternyata. Nah, maka sekali lagi lebih parah lagi, orang yang pernah disakiti menyimpan dendam yang bisa saja hal itu menghancurkan sewaktu-waktu. Padahal nggak pernah tuh komunikasi lagi. Bahkan secara fisik nggak pernah ketemu. Lalu sekali lagi, bahkan yang menyakiti telah tiada. Rasa sakit itu acap kali sering menyapa
kepada diri kita. Kenapa sih, ada apa sih ini? Gitu ya. Nah, suatu saat dikisahkan seorang pemuda mahasiswa Universitas Islam Madinah, ya, ini pernah menceritakan kejadian yang tidak biasa di salah satu halaqah kajian ilmu di Masjid Nabawi. Beliau menuturkan di penghujung kajian, ya, Syekh Profesor Abdul Rojak Hafizahullah ditanya, "Wahai Syekh, aku pernah dijolimi oleh seorang anggota petugas Satpol PP. Dia menyobek-nyobek berkas yang aku berikan padanya. Aku pun mendoakan petugas itu. Semoga Allah merobek-robeknya seperti ia telah merobek-robek berkasku." Ujar seorang penanya. Masya Allah. Lihat, penanya ini persoalannya apa? Dia dijolimi oleh seorang petugas Pol PP. Hanya apa? Berkasnya dikoyak-koyak, disobek-sobek. Tapi apa yang keluar dari lisannya? Mendoakan. Mendoakan petugas itu, semoga Allah merobek-robeknya seperti ia telah merobek berkasku. Masya Allah. Dia melanjutkan, 2 tahun kemudian petugas itu meninggal dalam keadaan sebuah kecelakaan. Tubuhnya hancur, tidak bisa dimandikan dan dikafani. Hanya bisa dibungkus dengan plastik khusus. Dengan penuh penyesalan, ia berkata, apakah aku berdosa atas doaku itu, wahai Syekh? Masya Allah. Ini yang disampaikan Sofi tadi. Ya. Seharusnya balasan termasuk juga di dalamnya doa tidak melebihi batas kezoliman. Jawab Syekh. Dan inilah kesalahan yang banyak kita lakukan, yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Maka beliau melanjutkan, ada orang dijolimi tentang suatu masalah keduniaan. Kemudian dia mendoakan orang yang menjolimi supaya Allah memasukkannya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Atau mendoakan dengan doa lain yang lebih dari kadar kejoliman yang dia terima. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl, juga dalam Quran surat Asy-Syura, Allah berfirman, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi jika kamu bersabar, sungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ini Quran surat An-Nahl ayat 26. Juga Quran surat Asy-Syura ayat ke-40. Allah juga berfirman, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Lihat. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Ingat, serupa. Dengan kita dicubitnya mungkin 1 senti, balasnya 1 senti. Nggak boleh lebih sedikit kita zolim. Bukan dia yang zolim kita, malah kita yang zolim dengan dia. Nah, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Pahalanya hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Masya Allah. Bunda sekalian, dari ayat ini bisa diambil simpulan ada tiga pola orang yang menyikapi ketika dizalimi. Yang pertama, dia membalas keburukan dan keburukan yang sama. Dia diolok-olok juga kata-kata yang sama. Nggak lebih dari itu. Yang kedua, orang yang kedua, dia memaafkan dan inilah sikap yang terbaik. Dan orang yang ketiga, zolim. Zolimnya seperti apa? Membalasnya dengan yang lebih dari apa yang dia terima. Kalau tadi mendoakan, disobek-sobek kertasnya, doakan supaya sobek-sobek badannya. Masya Allah. Ada yang hanya sekedar masalah dunia, doakan supaya masuk neraka kekal di dalamnya. Masya Allah. Ini sudah zolim. Sahabat-sahabat sekalian. Jadi kira-kira adakah sikap-sikap itu pada diri kita? Apakah pernah mungkin ayah bunda waktu itu disakiti hanya secara omongan ya, salisan, dasar orang apa misalnya ya disebut namanya atau orang tuanya atau sukunya gitu. Nah, hanya diomong segitu, hatinya sakit. Sakitnya dalam, dibalasnya dengan doa-doa yang luar biasa gitu. Ya, ini sungguh-sungguh
sangat tidak bagus, sangat tidak baik, dan ini menjadi perisai rezeki. Maka jelas tadi sikap terbaik kita ketika didolimi adalah sabar dan memaafkan. Ya. Maka kenapa Ana pernah sampaikan nih di kelas Lampung ya tentang sikap ini, tentang sikap. Nah, saya lagi ya. Oke, saya lagi. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke inti yang ke persoalan yang lainnya, ke hal yang lainnya, ini anak ulang lagi nih. Kenapa kok kita nggak menjadikan cermin? Ya, kita dizolimi orang itu, padahal ayatnya jelas. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari salah diriku sendiri. Maka dari itu tadi ada yang menjawab sikapnya adalah introspeksi diri, mendoakan. Nah ini mengamalkan ayat ini nih, ya dia karena dia sadar bahwa ini adalah cermin ajaib, ini adalah perisai rezeki, ini adalah sesuatu yang tidak bagus. Kalau sikapnya nggak tepat, maka beliau memilih sikap yang tepat, yaitu dengan cara memaafkan orang lain. Karena lihatin, sekali lagi disampaikan di sini bahwa kebaikan itu datang dari Allah dan keburukan itu datangnya dari manusia, dari ulahmu sendiri. Maka dari itu kita harus sadar nih, ketika ada yang menjolimi kita, mengawal kita, astagfirullahaladzim, pasti ada nggak tepat dalam diri kita nih. Pasti tadi ada yang nggak tepat nih. Mungkin saya pernah nyakiti orang lain sehingga disakiti oleh orang lain juga. Gitu. Mungkin tadi saya habis berkata-kata kotor, mungkin tadi habis bermaksiat apa, gitu. Sehingga ada balasan dari Allah melalui orang lain. Ini orang lain itu adalah wujud penampakan wujud Allah untuk mengingatkan kita. Maka itu jadikan cermin. Orang yang cerdas, orang yang kita sudah belajar MR, maka ketika kita dizolimi, kita segera mengambil sikap bermuhasabah, beristighfar, sabar, memaafkan, dan mendoakan. Itu yang detail ya. Selanjutnya di surat yang sama, di surat Asy-Syura ayat 30, ini juga sama semakna dengan ayat Asy-Syura surat An-Nisa ya, An-Nisa 79, jadi sama. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dari ini bisa dimaknai bahwa musibah itu yang menimpa kita, baik dicaci, itu musibah juga. Dibully, dizolimi, itu musibah juga. Itu karena tangan kita sendiri. Nah, dan ternyata ada yang musibah itu, Allah memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita bersalah, terus Allah balas, Allah berikan wasilah melalui orang menjolimi kita. Ketika kita sadar bahwa itu adalah rahmat dari Allah, maka hakikatnya hari itu kita sedang diampuni dosa dari Allah. Dengan catatan kita menerima dan tidak menjolimi dengan yang sama, bahkan kita memaafkannya. Maka kita itu sudah mengikis dosa-dosa kita. Di Allah spontan mengurangi dosa kita, maksiat kita dengan disakiti orang itu mengurangi dosa-dosa kita. Ya. Tapi kalau kita disakiti orang, malah nyakiti balik, bukan dikurangi dosa-dosa, bertambah dosa-dosanya itu. Dosa rezekinya nambah tuh. Kayak tadi tuh seorang pemuda tadi. Ya bisa jadi polisi pamung-praja itu bisa jadi memang jatuh karena asbab yang lain, tapi bisa jadi juga karena doa dia, gitu kan. Maka hati-hatilah kita menyikapi saat kita dizolimi. Nah, berikutnya di Quran surat nah ini yang saya bilang tadi, An-Nisa ayat 48 disebutkan Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Tuh. Jadi Allah nggak menyukai itu ucapan buruk, nggak senang Allah. Harus disiplin kata pokoknya, nggak boleh ngomong buruk. Ini dasar juga nih tentang disiplin kata. Udah ya tadi ya, disiplin kata ya.
Nah, Allah nggak menyukai kata-kata buruk, ucapan buruk. Kecuali yang diucapkan oleh orang yang dianiaya. Oleh kita yang dijolimi. Boleh kita ngomong buruk. Tapi tidak boleh melebihi dari kedoliman yang diberikan. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini Quran surat An-Nisa ayat 148. Oke, ini saya tutup close share-nya. Nah, dari semua boleh sekalian, bagaimana kita bersikap yang terbaik? Tentu sudah bisa disimpulkan oleh Ibunda sekalian. Ya, yang pertama tadi jadikanlah, boleh dicatat ya. Yang pertama, jadikan suatu musibah, baik itu berupa cacian, berupa kita dijolimi orang, disakiti, ya, di fisik maupun hati kita gitu, sakiti, jadikanlah cermin ajaib. Ini adalah ada celemong-celemong dalam diri kita. Begitu kita, saya ngapa-ngapain kok tiba-tiba dia ngata-ngatain saya ya. Aduh, sakit juga, saya rasa nggak enak di hati. Tapi kita cermin, oh pasti ada yang nggak benar nih. Apa nih ya? Pasti ada yang nggak benar. Segera setelah itu istighfar. Setelah kita bermuhasabah dengan menjadikan cermin ajaib, kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu segera maafkan. Tanpa minta maaf, ya Allah, saya sudah maafkan dia. Dia nggak salah. Yang salah adalah saya. Kembali jurus garis kebenaran tuh. Dipakai tuh. Yang salah bukan dia. Dia itu Allah yang menggerakkan. Dia itu berbuat gitu atas izin Allah. Bukan kemauan dia sendiri. Itu izin Allah. Artinya Allah sedang berpesan melalui si dia untuk saya. Untuk apa? Berbenah diri. Maka katakan, ya Allah, sekali lagi dia nggak salah. Maafkan langsung. Nggak usah simpan-simpan dalam hati. Apalagi dipendem-pendem sampai menjelang mati. Masya Allah ya. Nah, ini jadi peristiwa rezeki yang luar biasa. Bagaimana kita mau lunas amanah, bagaimana kita mau berjodoh yang baik, bagaimana kita mau bahagia sakinah selamanya di rumah kita, bagaimana kita mau mudah rezekinya. Kalau sifat itu masih muncul dalam diri kita. Sifat apa? Sifat dendam. Ya. Dendam itu energinya sangat dahsyat sekali. Maka kalau tadi baru nulis pernah belum anak minta tuh. Anak minta siapa yang menjolimi. Nah, kalau pernah terus ingat siapa yang menjolimi, berarti ada energi dendam dalam diri kita. Inilah kita harus lepas dengan sholat taubat, ya. Di jurus merawat terumbu karang kita lepaskan dengan sholat taubat. Nanti sholat akan diperdalam lagi tuh, Ustaz Sofi ya. Ketika pasti kita pernah dijolimi. Nah, semoga sih Bunda sekalian nggak mendalam gitu ya, nggak mendalam sekali. Ingatan orang-orang menjolimi kita sudah lupa lah, udah nggak ingat lagi lah gitu. Hanya pernah dijolimi tapi nggak ingat siapa menjolimi. Artinya apa? Artinya sudah dirilis, sudah dilepas, sehingga nggak menjadi dendam di hati kita. Tapi kalau masih ingat terngiang-ngiang, iya, saya dulu waktu SMP, waktu SMA kelas 3, saya pernah dipukul orang. Sampai sekarang nih ada bekas lukanya nih. Ini karena dia nih. Namanya inget, kejadiannya inget, ininya inget, dan hatinya nggak suka, itu namanya dendam. Dia disakiti, kejadiannya udah lama, udah sembuh, nggak ada ngaruhnya di badan kita, masih diingat terus. Sehingga ketika tanya orang, kenapa tuh, kok ada luka-luka? Gara-gara si dia nih, kembali sebut lagi nama itu. Si dia nih dulu gini-gini, nah itu masih tertanam dalam hati kita. Lepaskan. Kalau ditanya orang, kenapa ini, kok begitu? Udah, nggak apa, masa lalu. Semoga kejadian ini diampuni dosa-dosa saya. Semoga yang menimbulkan ini mendapat hidayah, dimudahkan rezekinya. Doakan yang baik-baik. Maka sikap yang berikutnya adalah mendoakan. Tadi bercermin ya, terus segera beristighfar, terus maafkan, terus doakan. Dan di antara itu semua tadi, bercermin, istighfar tadi, mendoakan, memaafkan. Yang paling penting, yang paling nggak mudah adalah sabar. Karena di dalam semuanya perlu sabar. Memaafkan perlu energi sabar. Betul? Kalau kita nggak sabar, nggak bisa kita maafin orang. Mendoakan perlu energi sabar. Sabar itu luar biasa, jurus yang sangat-sangat dahsyat banget sabar. Ya. Kenapa? Ini kembali membahas sabar karena sabar itu innallaha ma'as sabirin. Karena sabar itu ada Allah di sana.
kita sabar itu berarti Allah sedang dalam diri kita, sedang mendampingi kita. Maka ketika kita maafkan orang, kok kita bisa mudah maafinya, artinya kita dalam keadaan sabar dan Allah ada di dalam kita, bersamai kita. Maka sabar ini nggak ada batasannya ya Bunda sekalian. Yang membatasi diri ya Bunda sekalian. Aduh, kesabaran saya habis. Kesabaran itu nggak ada habisnya. Kenapa kok sabar nggak ada habisnya? Karena sabar itu sifat Allah. Karena sabar itu abadi. Sabar itu Allah bersamai. Kalau Allah yang maha kekal aja berserta dengan sabar, kok kita ngilang-ngilangin sabar? Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh melepaskan, mengurangi 1 sen pun, 1 kecil pun sifat sabar dalam diri kita. Tanamkan terus, tumbuhkan terus. Maka ujian-ujian dari semua orang itu hakikatnya untuk melatih sabar kita. Jadi karena itu latihan untuk kita. Alhamdulillah nih, makanya alhamdulillah sukses barokallah yang sudah mengalami di Jolimi tadi. Artinya Anda sudah berhasil melewati dengan sabar. Buktinya hari ini masih eksis, mata masih sehat semua ya. Masih bisa ngaji semua. Artinya di Jolimi itu berlalu gitu loh. Berlalu berhasil melaluinya dan pasti ada sabar di sana. Maka jangan dikurang-kurangi. Yang sering menghilangkan sabar itu kita sendiri. Nah, terus bagaimana Pak? Apakah Bapak pernah mengalami di Jolimi? Pernah. Ya. Apa sikap yang saya lakukan? Waktu itu, ya ini kembali berkisah, ini sebagai mentadabur aja ya, sebagai mengambil ibrah aja, hikmah dari peristiwa aja. Karena seolah udah nggak terpikir lagi ya, artinya nggak ada rasa dendam atau apa, nggak ada. Tapi ini jadi pelajaran. Ini sering saya sampaikan di kisah-kisah. Ya. Saat itu Anda sebagai aparat pemerintahan ya menjadi ketua panitia Pilkades. Ketua panitia pilihan kepala desa. Nah, luar biasa, calon kepalanya yang daftar tuh 8 orang. Masya Allah. Dari lulusan SMP sampai dengan S2. Daftar jadi Pilkades. Calon kades. Nah, karena secara undang-undang hanya 5 yang boleh maju, maka ada seleksi. Ada seleksi 3 orang. 3 orang diseleksi supaya dikeluarkan dari yang 8 orang ini sehingga hanya ada 5 yang bisa konsisten untuk ikut Pilkades. Qadarullah di antara yang seleksi itu ada 3 yang terseleksi, di antaranya yang S2. Yang SMA lulus, yang S1 lulus, yang S2 malah tereliminir gitu. Qadarullah, S2-nya S2 hukum lagi gitu kan. Yang hukum. Masya Allah. Dari situ beliau intinya nggak terima, akhirnya segala persoalan dari mulai pendaftaran diangkat semua, dimasukkan, dilaporkan kami ke pengadilan apa namanya ya, PTUN, Pengadilan Tak Usaha Negara, dipetunkan kami, ketua pemilih panitia pada desa dipetunkan. Bagaimana sikap anak? Deg-degan. Deg-degan jantung berdebar-debar ya. Nggak pernahnya masuk ke ruang pengadilan PTUN lagi ya. Masuk ke saya gemeter juga, deg-degan juga menghadapi hakim, menghadapi jaksa, menghadapi ini gitu ya. Nah awalnya, pikirannya udah nggak positif aja tuh, nggak positif. Ini apa? Seperti apa? Yang menyikapinya. Akhirnya ya udah belajar MR kok. Ya segera sholat taubat. Bawa dalam sholat taubat, sholatkan nama-nama yang telah tereliminir ya. Jadi memang betul mereka tereliminir karena dolimnya saya gitu. Karena anak yang dolim, anak yang nggak tepat, anak yang salah, yang nggak tepat menerapkan peraturan, mungkin seperti itu ya. Sholat taubat, terus garpu ta'ala. Nah berikutnya adalah garpu ta'ala ya. Garpu ta'ala itu untuk menenangkan hati kita. Nah garpu ta'ala disebutkan dari garpu ta'ala, ya memang betul ada kedoliman dan diri kita dan diri kita, masya Allah. Akhirnya saya istilah doanya, saya zikirkan garpu ta'alanya, terus zikir garpu ta'ala lagi untuk mendapatkan untuk memperbaiki hubungan. Bagaimana ini peristiwa ini akhirnya harus masuk ke pengadilan, di PTUN kan, garpu ta'ala menjadi Allah lagi, terus dapat ayatnya lagi lebih bagus, lebih tenang, akhirnya kita zikirkan.
Qadarullah, alhamdulillah, saat di tengah perjalanan terus, akhirnya hati semakin tenang, hadapi dengan nyaman, semua panggilan dihadapi, semua masa untuk sidang dihadapi terus, datangnya terus, nggak ada persoalan, hadapi terus, dan terakhir di ujung-ujungnya pas saat penetapan putusan, akhirnya gugatan tidak diterima. Alhamdulillah diterima, nyatakan tidak memenuhi syarat. Nah akhirnya ya kami berpelukan bersalaman di antara ya, karena yang menggugat ini satu jamaah juga, saya pernah jadi imam beliau jadi makmum gitu ya. Sebaliknya beliau pernah jadi imam, ada jadi makmum juga gitu. Jadi luar biasa kalau urusan politik, urusan gugat itu luar biasa. Kan bapak ke anak gugat, apalagi ini sudah jamaah gitu ya. Pernah, artinya ya sempat suasana nggak enak kan, akhirnya setelah itu ya berpelukan, saling menerima. Ternyata berjalan waktu gugatan bersambung, banding ke PT UN Medan, Masya Allah, naik lagi ke PT UN Medan, masih belum puas juga ya rupanya, ya alhamdulillah. Kita ikuti terus ya, anak gak putar lagi, anak sholatkan lagi terus ya, intinya minta ampun Allah, minta maaf dan minta kuantum bahwa ini adalah peran salah di diri kita. Qadarullah, hasil terakhir dari PT UN Medan kembali gugatan tidak diterima. Putusan Medan menguatkan putusan Lampung, Masya Allah. Selesai persoalan tuh. Alhamdulillah, persoalan. Sampai hari ini ada persoalan nggak dengan yang bersangkutan? Tidak ada persoalan dengan bersangkutan. Alhamdulillah, kita masih baik, jamaah bareng-bareng di masjid. Ya, karena satunya karena profesi kan, beliau menggugat adalah karena beliau ada pengacara, dan beliau juga adalah menegakkan aturan, gitu ya. Ya, Anda juga menegakkan aturan juga, dan ini bagian dari aplikasi jurus LOP dan disiplin kata. Jurus LOP Anda apa waktu itu? Pas pertama dibentuk Panitia Pilkades, Anda LOP di depan para panitia semua. Yuk kita yel-yel untuk desa Banjarbaru lebih maju. Nah, kita berharap dapat pimpinan yang terbaik. Yes. Nah terbaik itu nggak ujuk-ujuk. Terbaik itu ada proses. Ada proses. Kita ini proses dulu. Diproses, disidangkan dulu, begini persoalan, banyak persoalan dilalui, dijolimi dan sebagainya. Nah endingnya sangat nikmat sekali ya sekalian. Alhamdulillah hari ini kami dapat satu kepala desa yang sefrekuensi, berbaginya luar biasa ya, tidak korup ya. Sekarang ini Masya Allah sangat transparan sekali. Pokoknya sefrekuensi lah. Saya bilang beliau nggak paham rezeki, tapi support rezeki luar biasa. MR Box beliau support, dikenalkan, Masya Allah. Pokoknya keren banget lah. Nah ini bagian dari LOP gitu. Nah LOP itu melalui banyak persoalan, termasuk juga siap-siap kalau kita mau LOP itu juga siap-siap. Mungkin ada jalur dijolimi begitu kan? Mungkin dijolimin dulu, mungkin dibully dulu, mungkin berbagai macam persoalan melalui itu. Tapi kita lewati dengan jurus-jurus MR yang sudah kita pelajari. Disiplin kata dijaga, terus garputala, salat taubat, jurus garis kebenaran, cermin ajaib, semua yang dipakai. Insya Allah itu semua yang akan mudah. Baik, itu sharing dari Ana ya. Selanjutnya nanti akan dilengkapi oleh Ustaz Sofi. Oh iya, ternyata ada selawatnya ya. Selawatnya untuk ketika kita dijolimi gitu ya. Selawatnya nanti Ustaz Sofi yang dengarkan lah, yang bacakan ya. Ana nggak hafal nih selawatnya. Karena di tempat kami jarang selawatan tuh. Ada selawatan tuh pas saat tertentu aja ya. Ingatnya di awalnya aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan terusnya kan. Nah itu sabilah nanti yang bersalawat. Nah, salawat ini boleh. Ini salawat ini apa? Salawat ini adalah ketika kita mendolimi, kita bersalawat ini berdoa supaya orang yang mendolimi itu ya sibuk dengan orang-orang yang dolim juga gitu loh. Jadi kesibukannya dengan orang yang dolim, akhirnya dia nggak kita dilepaskan dari orang-orang yang dolim ini. Nggak terpancing terus, nggak terbawa terus. Itu salawatnya. Ini boleh diselawatkan. Itu untuk menenangkan hati kita. Sambil kita karputala, kita istighfar banyak-banyak. Ya, kita juga boleh bersalawat itu ketika kita didolimi. Kesimpulannya, teman-teman sekalian, semakin didolimi, semakin sabar, semakin dekat ke Allah, meminta perlindungan, insya Allah. Nah, ini kesimpulannya.
Allah ya kan. Wah, Bunda Evi langsung buat kesimpulannya anak satu sama terhubung nih, ada berapa kesimpulannya. Langsung muncul chat Bunda Evi di sini. Masya Allah. Ya udah, itu kesimpulannya. Semakin dijolimi, semakin kita dekat pada Allah ya. Maaf Pak Ustaz, itu share pengalaman aja. Nah itu pengalaman itu adalah jadi kesimpulan kita ya. Itu kesimpulannya ya. Semakin dijolimi, ingat kita akan semakin dekat dengan Allah ya, kita akan semakin cinta dengan Allah, kita akan sadar bahwa Allah hadirkan manusia-manusia lain yang menjolimi kita itu karena Allah sayang pada kita. Allah cinta pada kita karena Allah sudah mengingatkan kita, hai Solicen, hai Solihin, kamu ini sedang nggak lurus nih, dikasih peringatan sakit nggak sehat, kamu masih aja, dikasih peringatan nggak punya duit masih aja, dikasih peringatan ini masih aja nggak gerak-gerak, akhirnya dikasih peringatan ditemukan dan orang yang lebih gagah dari kamu, yang lebih kuat dari kamu, fisiknya, lisannya, gitu. Akhirnya apa? Dijolimi. Begitu dijolimi, kita sadar kita ini bukan siapa-siapa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Baru dijolimi kelebihan ilmu aja, kita nggak tahu apa-apa, yang menjolimi kita S1, S2 gitu, pengetahuan hukumnya tinggi, itu kelepek-kelepek gitu kan. Belum yang dijolimi orang yang berharta gitu, kelepek-kelepek lagi. Nah makanya ketika dijolimi itu ya alhamdulillah, jangan istighfar dulu, alhamdulillah dulu, alhamdulillah amin. Alhamdulillah amin, Allah terima kasih engkau hadirkan malaikat-malaikatmu yang menegur hamba Allah. Setelah itu baru astagfirullahaladzim, pasti salah hamba Allah. Terima kasih, istighfar. Lalu doakan, semoga beliau senantiasa engkau muliakan kebaikan ya Allah, engkau berikan rezeki yang lebih baik ya Allah, engkau kabulkan hajat-hajatnya Allah, doakan yang terbaik. Dan di dalam itu semua sekali lagi perlu energi yang namanya sabar. Karena sekali lagi sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'asyabirin. Maka jangan sekali-kali Bapak Ibu semua menghilangkan sabar itu di dalam diri kita. Mengurangi kadarnya. Jangan, tidak boleh sama sekali. Pokoknya kalau kata orang sabar, yes, saya sabar. Kadang-kadang kita sering berkunjung dengan orang tidak sehat di rumah sakit ya. Rumah sehat, nengok. Yang sabar ya Mas ya. Ya wajar, orang nengok ngomongin orang yang nggak sehat, yang sabar tuh wajar, itu nasihat yang benar gitu loh. Tapi kadang-kadang nggak terima kita, sabar, nggak tahu apa kayak gini, udah habis sabar saya, nah, gitu malahan. Ya berarti diri sendiri yang menghabiskan kesabarannya. Padahal sekali lagi sifat sabar itu sifat cepat terpuji, sifat sabar itu sifat cepat Allah, sabar itu bersama Allah. Maka ketika dinasihati, yang sabar ya Bu ya, artinya bersama Allah ya Bu ya, gitu harus terimanya. Siap, saya pasti bersama Allah. Tapi kalau yang sabar ya kita malah menolak, berarti nggak mau bersama Allah. Kalau nggak bersama Allah, bersama siapa? Ya bersama jin, bersama syaitan, gitu kan. Maka sabar itu penting sekali. Maka inti dari jolimi adalah sabar. Nah, sabar itu ketika sabar kita bisa memaafkan. Kita sabar kita bisa istighfar. Kita sabar kita bisa mendoakan. Kita sabar, kita bisa bersyukur. Kita sabar, kita bisa berbuat lebih baik. Innallaha ma'as-sabirin. Kurang lebihnya, Anda mohon maaf, Allah mohon ampun. Tutur kata, lisan yang keluar ini semua dikeluarkan Allah, tapi ada peran-peran nafsu juga, maka mohon diampuni, mohon dimaafkan. Semoga manfaat. Anda kembalikan kepada Ustadz Sofi Al-Khairdai, STMR. Dan mohon nanti kita dendangkan sholawatnya Ustaz. Ya. Padahal Anda tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ilmunya dahsyat sekali Ustaz. Masya Allah. Semoga menjadi jariah yang manfaat untuk Ustaz sekeluarga. Amin, amin, Masya amin, Allah. Baik, sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, ilmunya sangat dahsyat sekali sahabat-sahabat filah. Bahwa semakin kita menyadari bahwa jurus ini sangat penting sekali untuk kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sejatinya, sebagaimana jurus-jurus sebelumnya, satu dengan yang lainnya saling ya berangkaian ya. Ada satu serangkaian yang memang tidak bisa terlepas satu sama lain, sahabat-sahabat kita. Bahwa kita semakin sadar ya, kalau kemarin kita bahas tentang jurus rahasia keajaiban, bahwa sejatinya
Diri kita itu sudah ajaib. Kita itu sejatinya sudah berada di zona ajaib. Allah inginkan kita ajaib. Namun seringkali kita hanya yang nggak lulus ya. Bahkan kita hanya yang seringkali ya kena hasutan-hasutan yang akhirnya harus keluar dari zona keajaiban. Salah satunya apa? Di sini sahabat-sahabat fillah. Jika kita sedang dizolimi, ya Masya Allah. Maka sahabat-sahabat fillah, ya, saya yakin tadi ya ketika mengetikkan, bahkan ada yang belum mengetikkan ya di kolom chat-nya, saya yakin semuanya pasti pernah didolimi. Baik yang mungkin ya seorang yang saat ini sedang luar biasa usaha untuk berjualan, mungkin saat ditolak oleh oleh ya calon customer atau prospek kita, kemudian kok tanggapannya begini banget ya gitu ya rasanya ya. Maka bagaimana nih agar segera mudah untuk closing, justru rezeki bertubi-tubi, ternyata ada caranya, ada langkahnya sahabat-sahabat kita. Mungkin ada pula yang merasa bahwa didolimi oleh atasannya ya saat berada di tempat kerjanya, atau mungkin oleh pasangannya, ya, oleh anggota keluarganya dan lain sebagainya. Ternyata Masya Allah sahabat-sahabat kita bahwa kita nggak sendirian ya Masya Allah. Bahkan ya salah satu hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya kurang mulia apa beliau coba ya Masya Allah. Rasulullah sangat mulia saja beliau masih ditolimi oleh orang lain. Bahkan ada satu riwayat disampaikan bahwa ketika beliau sedang bersujud di depan Ka'bah ya Masya Allah, tiba-tiba ditimpa kotoran unta. Saking banyaknya sampai Rasulullah tidak bisa bangkit. Bayangkan sahabat-sahabat fillah. Bahkan saat ya putri beliau ya Fatimah radhiyallahu anha, beliau melihat sampai Fatimah meneteskan air matanya, kemudian beliau bantu satu sedikit demi sedikit kotoran untanya disingkirkan. Kemudian Rasulullah yang memberikan contoh, memberikan tauladannya terbaik untuk kita. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Rabb, berikanlah hidayah kepada salah satu di antara dua Umar, yakni Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal, sahabat-sahabat fillah. Maka justru dari doa terbaik ini Allah hadirkan keajaiban. Apa itu? Yakni Allah hadirkan, ketukan, lembutkan hati Umar bin Khattab untuk mau memeluk agama Islam dan menjadi pejuang penegak agama Islam. Masya Allah. Ya. Bahkan beliau pun juga menjadi khalifah. Masya Allah. Belum lagi contoh-contoh kisah tentang Rasulullah yang sangat luar biasa ketika beliau didolimi saat berada di Taif, dilempari batu sampai kakinya berdarah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Saat beliau ya harus berteduh di bawah pohon ya anggur, kemudian malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini saya sedang membawa malaikat gunung. Allah telah mengizinkanmu. Jika engkau berkehendak, jika engkau izinkan, jika engkau mau, maka malaikat gunung ini akan menghimpit ya seluruh penduduk Taif dengan ya, dua gunung, Masya Allah. Namun apa respon Rasulullah? Ya, Rasulullah membalasnya justru dengan penuh dengan kebaikan. Rasulullah justru menjawab, jangan ya Jibril. Justru ya aku sedang berdoa, aku sedang berharap semoga ya nanti akan keluar dari lisan ya orang-orang untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ya kepada orang-orang yang saat ini mungkin masih ada di rahim orang-orang Bani Taif. Insyaallah. Justru di situ sahabat-sahabat fillah keajaiban demi keajaiban yang dihadirkan. Dan tadi ketika disampaikan oleh Ustaz Solihin tentang ayat yang sangat luar biasa ya, Quran surat An-Nisa ayat 79, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswabaka min hasanatin fa min Allah. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Masya Allah. Dan ketika ya semua kebaikan saat kita ya dihadirkan kebaikan demi kebaikan, keajaiban demi keajaiban, semuanya datangnya dari sisi Allah. Famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun musibah, ujian, persoalan, kita dibully, ya kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, kita dizalimi oleh orang lain, ya kita tidak didengar oleh orang lain, ya semuanya adalah apa? Itu adalah sayiatin, adalah ketidakbaikan. Ternyata datangnya dari mana? Famin nafsik. Ternyata datangnya dari diri kita sendiri. Maka pertanyaannya sahabat-sahabat kita, dari ayat ini semakin terketuk hati saya. Ya Masya Allah. Siapa sih hakikatnya yang mendolimi kita? Siapa sih sejatinya hakikatnya yang mendolimi kita? Ada nggak sih sejatinya orang yang mendolimi kita? Jika kita benar-benar mentadabburi ayat ini tadi yang disampaikan oleh Ustaz Solihin tadi, Masya Allah. Tidak ada sahabat-sahabat fillah ternyata yang mendolimi kita. Ya.
bahwa semua kebaikan datangnya dari sisi Allah. Dan semua hal yang tidak baik ternyata datangnya dari mana? Bukan dari orang lain. Ternyata datangnya dari famin nafsi, ternyata datangnya dari diri kita. Karena memang Allah sejatinya kirimkan orang-orang tersebut untuk menjadi cermin ajaib untuk diri kita, sahabat-sahabat kita. Agar diri kita pun semakin mau bercermin dan semakin diajaibkan kembali oleh Allah. Maka semuanya adalah rezeki, termasuk kita didolimi sekalipun tadi disampaikan oleh Ustaz Sholihin. Semuanya adalah kebaikan, ya, dari kacamatanya Allah, dari sudut pandangnya Allah. Maka dari situ kita bisa belajar, ya, kita bisa terus ya melepaskan jeruk nipis dalam diri. Mungkin ada tadi ya semacam perisai rezeki yang sangat dalam, selalu mengingatnya, belum bisa mengikhlaskan, belum bisa memaafkannya. Maka ini adalah bagian dari jeruk nipis pula. Terus dirilis, sahabat-sahabat, dilepaskan. Anggap saja bahwa ini adalah bagian dari kita belajar dari seekor anak jerapah, sahabat-sahabat. Ya, di jurus-jurus kemarin kita juga sempat bahas bahwa anak jerapah itu Masya Allah, ketika baru lahir, ya, langsung ditendang oleh induknya. Mau bangkit lagi, tendang lagi oleh induknya. Mau bangkit lagi, tendang lagi oleh induknya. Masya Allah. Mungkin ya bagi anak jerapah, ya, mengapa sih ya ibu ini kok luar biasa sekali? Saya mau bangkit kok ditendang lagi. Tapi Masya Allah, sahabat-sahabat, di balik itu semuanya ada pelajaran yang sangat luar biasa. Bahwa sejatinya induknya sedang mendidik anaknya agar semakin kuat, semakin kokoh kakinya, agar nanti jika ada suatu hal ya yang sekiranya tidak membuat selamat, ya, ada singa, ada macan, ada harimau yang mau menerkam, dia sudah bisa kuat untuk bisa berlari. Sejatinya Allah ingin mengangkat derajat kita. Sejatinya Allah ingin menguatkan iman kita, mengokohkan posisi derajat kita untuk sampai menuju predikat muttaqin. Sejatinya Allah inginkan kita untuk bisa kembali menuju kampung halaman terbaik kita, yakni jannahnya Allah. Maka di sini menjadikan pelajaran bahwa kita bisa terus ikhlas, terus sabar, dan kita mudah untuk bersyukur bahwa Allah masih sayang dengan kita, Allah masih mendidik hati kita. Masya Allah. Maka selanjutnya apa? Jika tadi juga disampaikan oleh Ustaz Sholihin untuk sabar, sabar, sabar. Maka di dalam sabar ini sejatinya juga ya ada syukur, dan di dalam syukur juga ada sabar. Satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan. Maka teruslah sahabat-sahabat filah untuk kita terus bersyukur jika masih ada orang-orang yang mendolimi kita. Artinya apa? Mengapa kita harus bersyukur? Karena Masya Allah, Allah masih sayang dengan kita. Dengan dihadirkannya tanda orang-orang yang mendolimi kita. Bayangin, jika kita berbuat gak baik, Allah nggak tegur kita dengan hadirnya orang-orang yang mendolimi kita. Itu namanya istidraj. Tapi jika kita masih dihadirkan, ya, hal-hal yang tidak baik, artinya Allah masih sayang dengan kita, Allah masih mengingatkan kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya, jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian. Jika ia ridho, maka Allah pun akan ridho kepada. Masya Allah. Ternyata ujian itu, termasuk orang-orang yang ya mendolimi kita, adalah bagian dari ya tanda cintanya Allah. Allah itu lagi sayang dengan kita. Maka kita harus bersyukur, sahabat-sahabat fillah. Dan mengapa juga kita harus bersyukur lagi? Salah satunya, sahabat-sahabat fillah, Allah kian bersihkan, Allah kian hapuskan perisai-perisai rezeki kita. Ya, bahkan dalam ya hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Masya Allah, tidaklah seorang Muslim itu ditimpa penyakit, ya ditimpa ya persoalan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah gugurkan dosa-dosanya, melainkan Allah bersihkan dosa-dosanya. Maka termasuk orang-orang yang mendolimi kita, jika kita benar-benar bisa ridho, ikhlas menerimanya, maka di situ Allah sejatinya sedang detok diri kita, Allah sedang bersihkan, detok perisai rezeki kita. Maka kita harus bersyukur, sahabat-sahabat kita. Dan pula Allah sedang mengangkat kualitas derajat kita. Maka penting sekali kita bersyukur. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat fillah, bahwa mengapa harus bersyukur dan sabar? Karena sejatinya Allah inginkan kita kembali ke zona ajaib. Ya. Zona ajaib seperti apa, Pak Sofi? Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ya berhati-hatilah terhadap doa orang-orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Masya Allah. Saya ulangi lagi, sahabat-sahabat fillah. Ya, berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Masya Allah. Maka Allah sejatinya sedang hadirkan kita di momen itu terbaik, di zona ajaib, di zona penuh dengan keajaiban saat kita dihadirkan. Ya, kita ini sedang didolimi oleh orang lain. Maka di situ kita bisa memanfaatkan powerful terkait dengan doa-doa kita. Masya Allah. Sebagaimana tadi Rasulullah senantiasa apa? Saat dihadirkan orang yang mendolimi, didoakan. Gunakanlah doa-doa yang terbaik.
Maka tadi yang terakhir adalah, ayo sahabat-sahabat fillah, doakanlah kebaikan kepada orang-orang yang mendolimi kita. Bagaimana caranya? Ya Masya Allah. Guru saya, yang Masya Allah, Ustaz Nasrullah pernah menyampaikan, ada satu doa yang ya sangat simpel, sederhana, mudah untuk kita bisa sampaikan kepada mereka yang pernah mendolimi kita. Bagaimana itu? Ya Allah, sungguh saya pernah didolimi, sebutkan namanya. Ya Allah, sungguh saya pernah didolimi, sebutkan namanya. Ya Allah, bisa jadi ini adalah kesalahan-kesalahan saya. Bisa jadi ini karena dosa-dosa saya di masa lalu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya dan juga kepada diri saya, agar diri saya semakin kuat, semakin sabar, semakin ikhlas menerima setiap ujian yang Kau hadirkan kepada. Sekali lagi, sahabat-sahabat fillah, saya ulangi lagi, ya ini doa sampaikan oleh Rasulullah ya kepada kita. Maka saya hanya sebagai wasilah saja menyambungkan kepada sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Ya, saya ulangi lagi, ya Allah, sungguh saya pernah dizalimi, sebutkan namanya. Ya, sebutkan namanya. Ya Allah, sungguh saya pernah dizalimi, sebutkan namanya. Ya Allah, bisa jadi ini karena kesalahan-kesalahan saya. Bisa jadi ini adalah karena dosa-dosa saya di masa lalu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya dan juga kepada diri saya, agar saya semakin sabar, semakin ikhlas, semakin bersyukur atas ujian yang Engkau hadirkan kepadaku. Ya, bahkan para ulama ya, salafus saleh menyampaikan, jika kita sedang didolimi, pastikan diri kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka. Kalaupun kita tidak kuat untuk bisa mendoakan kebaikan kepada kita, minimal ya kita doakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Maka bagi sahabat-sahabat pula mungkin ada yang ya kok nggak mudah untuk closing gitu ya. Terus oleh calon prospeknya, calon customernya senantiasa ya menghadirkan penolakan yang nggak nyaman buat diri kita. Justru kita doakan. Ya, muliakan, bahagiakanlah orang-orang yang sedang ya belum berhasil kita jualin ya. Maka justru di situ rahasia yang sangat luar biasa bagi sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Mohon izin ya sahabat-sahabat fillah, sebelum nanti kita sholawat bareng-bareng, yuk kita share screen terlebih dahulu biar nanti sahabat-sahabat fillah juga bisa baca bareng-bareng sahabat fillah ya. Bismillah, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan ya, Masya Allah. Jika tadi ada sahabat-sahabat fillah mungkin ada yang ingin meresum ya dari poin-poin tadi, apa saja nih sikap-sikap terbaik saat kita didolimi ya, sahabat-sahabat fillah bisa foto dari ini, sahabat-sahabat fillah bisa screenshot ya dari slide ini, sahabat-sahabat fillah ya. Kita gunakan cerminan jahit, kita lepaskan jeruk nipis, belajar dari kisah anak jerapah, kita bersabar ya. Karena sabar dan syukur ini satu rangkaian yang tidak bisa terlepas. Karena di dalam syukur ada sabar, di dalam sabar ada syukur. Yang bersyukur atas apa? Setidaknya ada 4 hal. Allah masih sayang dengan kita. Allah ingin naikkan derajat kita. Allah sedang mendetok kita, yang membersihkan perisai-perisai rezeki kita. Allah sedang menghadirkan zona keajaiban untuk kita. Waktu yang sangat mustajab, dan doakan kebaikan kepada mereka. Nah, berikutnya, jika kita nggak mudah sahabat-sahabat fillah, masih terus dihadirkan ya ketidaknyamanan, ketidakbaikan dari orang lain, maka dibolehkan kita untuk ya mengucapkan sebuah doa sholawat ashghil namanya, ya sholawat ashghil. Tapi ada syaratnya, harus dipastikan betul-betul bahwa orang tersebut benar-benar menzalimi kita, memenuhi syarat bahwa benar-benar mereka yang menzalimi kita. Ya, apa ini sholawat ashghil? Ya, ini sahabat-sahabat fillah ya. Saya tampilkan di sini nanti agar kita bisa ya sholawat bersama-sama nih sahabat fillah ya. Nadanya bagaimana? Yuk kita berikan contoh terlebih dahulu ya, 1 kali putaran. Berikutnya nanti kita akan sholawat bersama-sama, sahabat-sahabat fillah nanti bisa nyalakan ya mic-nya bersama-sama. Yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asholli lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asholli lil-zalimin bil-zalimin.
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayo sahabat-sahabat fillah bareng-bareng nyalakan mikrofonnya. Yuk kita sholawat bareng-bareng. Salawat dulu. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin Fa'aritna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada sebuah sholawat yang sangat indah sahabat-sahabat fillah ya. Di sini kita sedang berdoa, kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian ya kita doakan untuk orang-orang yang ya zalim, ya disibukkan dengan orang yang zalim yang lainnya, dan kita diselamatkan oleh Allah Taala. Dan terus kita tutup lagi dengan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta dengan keluarganya. Masya Allah. Terima kasih partisipasinya sahabat-sahabat fillah ya untuk mau bersolawat bareng-bareng, dan kalau perlu boleh dihafalkan sahabat-sahabat fillah ya, boleh dihafalkan ya. Masya Allah. Selanjutnya sahabat-sahabat fillah, bagi sahabat-sahabat fillah yang baru bergabung ataupun ya sahabat-sahabat fillah yang masih ingin menyimak materi-materi kajian-kajian ya secara gratis di pertemuan-pertemuan sebelumnya, silakan akses di channel YouTube Best Learning Center, dan juga video kajian kita pada malam hari ini juga akan kita upload ulang ya, siaran ulangnya ada di channel YouTube Best Learning Center. Bagi sahabat-sahabat fillah yang ya belum ada CTMR-nya atau pembimbingnya atau pembinaannya, boleh bergabung di grup WhatsApp ya. Silakan diketik di Mozilla Firefox-nya bit.ly/manetrezeki09. Dan juga silakan sahabat-sahabat fillah, apa yang didapat pada malam hari ini jangan hanya sekedar untuk diri kita, tapi silakan menjadi bagian dari aliran sungai kebaikan. Yakni turut apa? Share dan sampaikan kepada keluarga, sahabat, kerabat, serta keluarga kekasih Anda. Mengapa? Masya Allah. Nanti kita akan sampaikan sahabat-sahabat fillah bahwa jariahnya ini Masya Allah dahsyat sekali. Bahkan ya guru kita Ustaz Nasrullah menyampaikan pula ya Masya Allah bahwa diberikannya hidayah orang lain atas ya, diberikannya hidayah orang lain atas perantara kamu itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Nah, sebelum kita nanti doa bersama-sama sahabat fillah, ada sedikit informasi bagi sahabat-sahabat fillah yang ingin belajar tentang ya spiritual public speaking, ingin menyampaikan, menyeru kebaikan, ingin agar mudah ya dihujamkan hati orang lain dengan kita ikhtiar menjadi bagian dari pewaris ilmu ya, para ulama, para aulia untuk menyerukan kebaikan agar orang lain mudah ya tergerak, terhujam hatinya mempraktekannya. Boleh sahabat-sahabat fillah bisa bergabung dengan kelas kita di kelas private class public speaking online sahabat-sahabat fillah ya. Jadi kelas ini sangat simpel, sangat sederhana. 4 kali pertemuan kita akan belajar bagaimana ya menyusun materi sistematis, teknik-teknik bagaimana ya untuk building report, membuat orang lain itu nyaman dengan kita, mau menerima instruksi kita, arahan kita. Nanti kita akan belajar bersama-sama, plus sahabat-sahabat fillah nanti sekaligus akan dapatkan ya buku panduannya, bukunya langsung, yakni buku Speak to Impact. Dan bagi sahabat-sahabat fillah yang tadi di awal sudah kita sampaikan di prolog, mungkin masih belum bisa hadir di TUMR level 2, belum memenuhi syarat, boleh bisa bergabung kembali di kelas seminar Magnet Rezeki online. Kita akan cas kembali mulai dari jurus-jurus basic ya, dari landasan Magnet Rezeki, perisai rezeki, disiplin kata, law of projection, paradox of candy, terumbu karang, dan pengantar dari Darputala for Healing. Ya, maka pastikan sahabat-sahabat fillah untuk bisa ya terus menjadi sahabat seperjalanan sampai jannah. Ya. Bagi sahabat-sahabat fillah yang berkenan nanti bisa konfirmasi di admin kami di 0838 2294 8182. Dan quote kita pada malam hari ini adalah kita ambil dari guru yang sangat masyhur sekali, yakni beliau Imam Syafi'i.
Ilmu yang paling baik itu ilmu yang apa? Justru ilmu yang paling baik adalah ilmu yang memberikan manfaat, bukan hanya sekadar diingat. Maka kuncinya apa? Ayo kita praktekkan. Apa saja yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini, Ustadz Solihin yang sangat luar biasa, ya. Setiap kata-katanya, setiap tutur katanya menghujam diri kita untuk terus bermuhasabah, mengevaluasi diri kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Masya Allah. Mari bersama-sama sahabatillah kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Yuk kita saling mendoakan satu sama lain agar Allah hadirkan ya hudannya, rahmatnya, sehingga kita kian mudah memahami, menyerap, mempraktekkan, sekaligus kita pun ya terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala dalam mengamalkan ilmu Allah yang sangat luar biasa. Insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد ولك المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا اللهم يسر لنا ولا تعسر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kemudahan, kelancaran, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kemudahan, kelancaran dalam menjemput rezeki yang halal, yang halalan thayyiban, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, teguhkanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, kuatkanlah iman kami, dan tancapkanlah keistiqomahan dalam diri kami untuk senantiasa merasakan nikmat dalam beribadah kepada. Ya Allah, ya Rabb, jika sekiranya masih ada sahabat-sahabat wilayah hadir di sini, masih ada yang belum baik hubungannya dengan orang lain, ataupun dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dikasihinya, ya Rabb. Ketukkanlah masing-masing dari anggota keluarganya, ya Rabb. Lembutkanlah hatinya untuk bisa saling memaafkan satu sama lain, ya Rabb. Khususnya di angel miracle-nya, ya Rabb. Dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya. Ya Allah, ya Rabb, pujamkanlah dalam hati anak-anak kami untuk senantiasa menyertakan amalan-amalannya atas nama kami. Khususnya saat kami nanti sudah terbujur ke aku di dalam tanah, ya Rabb. Karena itu yang sangat kami nanti-nantikan, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Terima kasih Engkau telah memberikan hikmah pada malam hari ini, ya Rabb. Bahwa apapun yang terjadi, ketidakbaikan yang menimpa kami, semuanya ternyata justru dari diri kami sendiri, ya Rabb. Kami sadar, ya Rabb, kami salah, ya Rabb. Ampunilah kami. Kami siap belajar dari setiap kesalahan yang pernah kami lakukan, ya Rabb. Dan kami tidak akan mengulanginya lagi, ya Rabb. Kami pernah mendengar, ya Rabb, bahwa guru-guru kami menyampaikan bahwa sekiranya waktu kami sangat sedikit sementara hajat kami sangat banyak. Guru kami berpesan, penuhilah seluruh waktu kami untuk senantiasa mohon ampun kepada, untuk senantiasa beristighfar kepada, karena
Jika Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah pasti menjamin memenuhi apa-apa yang kami butuhkan. Maka pada malam hari ini izinkanlah kami mohon ampunan kepadamu ya Allah. Hanya cukup ampunan ya Allah yang menjadikan pembuka jalan dari seluruh hajat-hajat kami. Ya Allah, ya Allah. Rabbi ghafir lana wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat-hajat sahabat filah kami. Silakan sahabat-sahabat filah semuanya sampaikan seluruh hajatnya masing-masing dalam hatinya. Silakan sampaikanlah hajat masing-masing dalam hatinya. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah seluruh doa-doa yang saat ini sedang dimunajatkan oleh sahabat-sahabat filah kami dari seluruh penjuru Nusantara, ya Allah. Mulai dari Aceh sampai dengan Papua, ya Allah. Kabulkanlah seluruh hajat-hajatnya saat ini sedang dimunajatkan, ya Allah. Kami tahu ya Allah, di majelis ilmu ini senantiasa Engkau naungi dengan para malaikat-malaikat yang senantiasa mengaminkan pula doa-doa kami. Amin ya mujibas sain. Amin ya mujibas sain. Kabulkanlah ya. Mungkin ada yang saat ini sedang berjuang agar dihadirkan kesembuhan. Kabulkanlah. Mungkin ada yang sedang bermunajat pula, senantiasa diharmoniskan kembali dengan keluarga. Ijabahkanlah ya. Mungkin ada yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh dekolek dan ingin segera dilunaskan, dimudah, dilancarkan dari lilitan amanah. Hadirkanlah solusinya ya Allah. Mungkin saat ini masih ada yang belum dikaruniai keturunan yang sedang bermunajat pada malam hari ini. Kabulkanlah ya Allah. Hadirkanlah keturunan kepadanya ya Allah. Mungkin masih ada sahabat-sahabat yang di sini ya hadir, belum sempat menginjakkan kakinya di rumah-rumahmu ya Rabb, ya di Masjidil Haram maupun di Masjidil Aqsa maupun di Masjid Nabawi ya Rabb. Kabulkanlah agar seluruh sahabat-sahabat wilayah hadir pada malam hari ini bisa umroh, bisa berhaji, bisa memenuhi panggilanmu ya Rabb. Kami sangat rindu ya Rabb. La baik Allahumma la baik, la baik Allahumma la baik. Kami sangat rindu dengan panggilanmu ya Rabb. Izinkanlah kami untuk bisa memenuhi panggilan, bisa ke tanah suci-Mu ya Rabb. Ya baik Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih Kau telah berikan nikmat sempat, nikmat iman. Kau ketukkan hati kami untuk bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk terus bisa istiqomah bersama dengan sahabat-sahabat surga kami. Dan jika sekiranya nanti ada sahabat-sahabat wilayah hadir pada malam hari ini, masuk syuhadamu, yang Kau berikan kesempatan nanti saat di surga untuk memanggil orang-orang yang dikenalnya, dikasih, tancapkanlah dalam hatinya untuk senantiasa mengingat kami, bahwa kami pernah bersama-sama dalam majelis ilmu, bahwa kami pernah bersama-sama mengingat untuk terus mendekat kepadamu, ya Allah. Mungkin saat itu kami masih belum ada di surga, tapi izinkanlah sahabat-sahabat filah kami termasuk syuhada, termasuk syahid, baik syahidnya syahid akhir maupun syahidnya akhirat, untuk juga bisa menjadikan wasilah penyelamat kami bersama-sama di jannah-Mu. Ya Allah, ya Allah. Satu lagi permohonan kami ya Allah, izinkanlah kami saat tiba masanya kami nanti Kau panggil, izinkanlah kami dalam keadaan yang husnul khotimah ya Allah, dalam keadaan kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, dalam keadaan kami sedang bersujud, dalam keadaan kami sedang sholat ya Allah, sehingga kami dalam sujud kami pun terus bisa melantunkan kalimat miftahul jannah, kalimat kunci surgamu ya Allah. Ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz Solihin, yang Masya Allah pada malam hari yang telah share ilmu yang sangat dahsyat sekali. Mungkin ada closing statement Ustaz, pesan khusus buat kami, sahabat-sahabat filah yang hadir pada malam hari ini, khususnya buat diri saya pribadi, Ustaz, untuk terus memperbaiki. Monggo silakan. Ya. Alhamdulillah, sahdu banget malam hari ini. Terima kasih sudah dilengkapi materinya oleh Ustadz Sofi, ya kita berbagi materi, alhamdulillah beliau sangat dahsyat banget ya. Baik, satu kalimat dari Ana ya, dalam kata ajaib hidup Ana adalah
jangan ditanya dari mana kita berasal, tapi tanyakanlah kemana engkau akan pergi. Jadi kita hari ini boleh datang dari mungkin dulu orang nggak baik, mungkin dulu orang yang penuh dengan dosa. Udah, yang masa lalu itu terlepaskan. Tapi malah kita pikirkan mau kemana kita pergi. Hanya ada dua pilihan, mau ke surga kah atau mau ke neraka kah. Kalau kita pilihannya memang mau ke surga, maka saat dijolimi pun kita harus bersikap sebagai penduduk surga. Penduduk surga itu tidak ada kata-kata yang tidak baik. Penduduk surga itu senantiasa mengucapkan salam. Penduduk surga itu senantiasa memaafkan, yang mendoakan. Penduduk surga itu senantiasa yang bersyukur. Tapi kalau kita pilihannya memang mau masuk ke tempat yang lain, silahkan. Allah beri kebebasan. Boleh bersikap apa saja. Tapi karena tema hari adalah sikap terbaik jika dijolimi, maka jadilah bersikap sebagai seorang penduduk surga. Karena langkah kita ke depan adalah menuju jannahnya. Itu dari Ana, Ustaz Sofi. Semoga langkah kita hari ini juga dalam rangka menuju kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Ana tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sholihin. Ya, terima kasih sahabat-sahabat kuliah yang hadir pada malam hari ini. Kami mohon izin, mohon ridhonya. Kami mewakili atas nama saya pribadi Muhammad Sofi Al-Khairadai serta Ustaz Sholihin. Ya, jika ada suatu hal yang mungkin dari awal hingga akhir ada suatu hal yang belum berkenan, belum tepat, atau mungkin ada tutur kata kami yang sekiranya tidak nyaman di hati sahabat-sahabat Fillah, mohon ridhonya agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi kami semuanya sahabat-sahabat Fillah. Dan jika ada suatu hal yang hak, yang benar, itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Kami, para CTMR, barisan dari para pendosa yang senantiasa terus belajar untuk bertaubat dengan jalan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bismillah, semoga kita bisa saling sambung silaturahmi, kita terus untuk bisa, ya Masya Allah, saling belajar satu sama lain, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, sampai jannahnya Allah Ta'ala. Amin. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah 1 kali, kemudian doa kafaratul majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, sahabat-sahabat Fillah, billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz Sofi. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat Fillah, sahabat-sahabat dari semuanya. Ya, Masya Allah, segala penjuru, sahabat-sahabat Fillah, ya, Pak Hari, Bu Era, ya Masya Allah, dari Pacitan, dari teman-teman MCI, ya, teman-teman Solo, Klaten, Jogja, Lampung, ya Masya Allah, NTB, dan lain sebagainya. Besok malam kamu bergabung di kajian kami, boleh insya Allah. Siap Ustaz, ya, nanti mohon saya di info link ya, nanti akan kita share ke grup WhatsApp kita. Insya Allah. Siap. Ya, sampai jumpa besok insya Allah kita akan bergabung dengan Ustaz Sholihin di Korwil Lampung. Kita akan belajar bersama-sama jurus cicak dan jerapah ya, Masya Allah. Mohon izin kita close ya bersama-sama ini kita close bersama dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.